Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Saudara yang terkasih, Tuhan menciptakan setiap umatnya dengan sebuah tujuan atau rencana yang indah. Dan demi terlaksana setiap rencana Tuhan bagi kita, maka kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Kita tidak boleh pasif, saudara. Ketika Tuhan mengungkapkan rencana itu kepada kita, haruslah kita tanggapi dengan positif, dengan keyakinan penuh. Kita akan sanggup memenuhi apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, tidak peduli besar atau berat rintangan yang mungkin menghadang. Saudara, pada zaman Musa, Tuhan berjanji akan memberi bangsa Israel suatu negeri bagi mereka. Sesuai perintah Tuhan, Musa pun mengutus 12 kepala suku untuk mengintai keadaan negeri itu. Adapun 10 utusan yang telah mengintai negeri Kanaan itu memberikan laporan bahwa negeri itu memang berlimpah dengan susu dan madu. Hanya sayang bangsa yang mendiami negeri itu kuat-kuat sehingga mereka tidak mungkin masuk ke sana. Hanya Yosua dan Kaleb yang memberikan tanggapan dan pernyataan yang positif. Namun bangsa Israel justru mengikuti suara negatif yang lebih banyak jumlahnya itu. Mereka tidak berani masuk ke negeri perjanjian itu sehingga mereka harus mengembara selama 40 tahun. Ketika Musa meninggal, maka Tuhan mengangkat Yosua sebagai penggantinya. Di bawah pimpinan Yosua, mereka masuk ke negeri perjanjian. Kemudian Kaleb datang kepada Yosua mengingatkan janji Tuhan. Kaleb mengembara di padang gurun belantara selama 40 tahun bersama bangsa yang tidak percaya mengenai negeri yang Tuhan janjikan itu. 45 tahun setelah janji itu diberikan kepadanya, Kaleb datang kepada Yosua dan berkata, "Berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu." Saudara, seperti Kaleb, kita pun dapat meraih apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Tidak peduli apakah janji itu lama atau baru. Tuhan tidak pernah ingkar janji. 2 Petrus 3 ayat 9 firman Tuhan berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Karena itu saudara yang terkasih, yang terpenting dalam hidup ini adalah jagalah sikap hati dan hidup dalam kebenaran Allah, serta tetap teguh menanti-nantikan Tuhan. Apapun yang terjadi, percayalah, penyertaan Tuhan sempurna dan janji Tuhan pasti Dia tepati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap firman-Mu yang kami dengarkan renungkan saat ini. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Tidak pernah Tuhan memberi janji dan Engkau mengingkari. Justru sebaliknya, setiap janji Tuhan Engkau tepati sampai hari ini. Kami dapat menikmati hari ini juga karena janji Tuhan yang Engkau tepati. Terima kasih Tuhan untuk semua rencana Tuhan dalam hidup kami. Dan kami yakin dan percaya apa yang Tuhan janjikan, lama atau baru, kami yakin dan percaya itu semua akan diuji dengan ketaatan hidup di dalam Tuhan, hidup benar, dan bahkan kami sungguh-sungguh yakin dan percaya ketika kami tetap menjaga hati di hadapan Tuhan dan teguh menanti-nantikan Tuhan, maka Engkau Allah yang menepati setiap janji-Mu. Terima kasih Allah yang hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya.